Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kisah karomah para wali Allah bagian 2A. Karomah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini akan disajikan beberapa karomah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam kitab Tabaqah karya Al-Munawi diceritakan bahwa ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sedang menempuh suatu perjalanan, ada seekor singa menghalangi orang-orang di tengah jalan. Ia menghentikan untanya, lalu turun menghampiri singa itu, menggosok telinganya, dan menyingkirkannya dari tengah jalan. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tidak ada hal lain yang bisa menguasainya." Hal senada juga dinyatakan dalam kitab Al-Risalatul Qusyairiyah. Sesungguhnya yang menguasai manusia adalah sesuatu yang menakutkannya. Jika manusia hanya takut kepada Allah, maka tidak ada suatu apapun yang bisa menguasainya. Yang kedua, sahabat Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dalam suatu perjalanan, Ala bin Hadrami menyeberangi laut dengan mengendarai kudanya. Ketika pulang, mereka sampai di sebuah padang Sahara, padahal mereka tidak memiliki air. Ala lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba memancarlah sumber air dari bawah tanah berpasir. Mereka lalu minum dan merasa segar kembali. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Salah seorang dari mereka ketinggalan barang bawaannya. Maka ia kembali lagi. Tetapi ia tidak menemukan sumber air itu. Kemudian Ala meninggal dunia. Padahal mereka tidak memiliki air. Tiba-tiba datanglah awan mendung, lalu turunlah hujan. Mereka memandikan dan memakamkan jenazahnya. Ketika mereka kembali ke tempat Ala dimakamkan, pusaranya sudah tidak ada. Ketiga, dalam riwayat yang lain dari Al-Baihaqi radhiyallahu anhu dikisahkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertutur, "Aku menemukan 3 keajaiban yang dimiliki umat Islam ini, yang seandainya Bani Israel yang memiliki keajaiban itu, niscaya umat-umat lain tidak akan mengadakan perjanjian dengan mereka." Salah satu keajaiban yang diceritakan Anas adalah sebagai berikut. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempersiapkan pasukan perang, termasuk Anas, dan mengangkat Ala bin Hadrami radhiyallahu anhu sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, mereka mendatangi medan peperangan dan melihat musuh telah mempersiapkan strateginya dengan menutup saluran-saluran air. Hari itu teramat panas. Mereka dan binatang-binatang mereka merasakan kehausan. Menjelang matahari terbenam, mereka sholat 2 rakaat. Kemudian Ala bin Hadrami mengangkat tangannya. Padahal di langit tidak ada apa-apa, saking panas teriknya. Sebelum ia menurunkan tangannya, Allah mengirimkan angin dan memunculkan awan mendung. Lalu turunlah hujan, sehingga tempat berbatu yang sulit dilewati juga celah di antara 2 bukit penuh dengan air. Mereka minum dan membawa bekal minuman. Kemudian mereka mendatangi musuh.
Tetapi musuh telah melintasi teluk menuju daratan di seberang laut. Allah berhenti di atas teluk itu lalu berdoa, "Duhai Allah, duhai Zat yang maha tinggi, maha agung lagi maha mulia." Lalu berkata, "Seberangilah dengan menyebut asma Allah." Mereka menyeberangi laut itu. Airnya hanya setinggi kuku binatang yang ditunggangi. Allah kemudian meninggal dunia dan dimakamkan. Selesai dimakamkan, ada seorang laki-laki datang dan bertanya, "Siapakah dia?" Mereka menjawab, "Manusia yang paling baik, Ala putra Hadrami." Laki-laki itu berkata lagi, "Daerah ini tidak bisa digunakan untuk mengubur jenazah, karena sering ada binatang buas yang menggali tanah untuk mencari makanan. Sebaiknya kalian memindahkan jenazahnya ke daerah yang aman, 1 atau 2 mil dari sini." Karena mereka khawatir ada binatang buas yang memangsa jenazah Ala, maka mereka sepakat untuk menggali makamnya kembali. Tetapi jenazahnya sudah tidak ada di sana lagi. Dan mendadak liang lahatnya terlihat memanjang mengeluarkan cahaya berkilauan. Mereka menguruk makamnya kembali lalu melanjutkan perjalanan. Berikutnya yang keempat, kisah sahabat Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Munzir bin Amr menciptakan tentang kisah orang-orang utusan Nabi yang biasa mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada kaumnya. Dalam kisah itu, ia menyebutkan bahwa Amir bin Tufail bertanya kepada Ammar bin Umayyah, "Apakah engkau mengenali rekan-rekanmu?" Ammar bin Umayyah lalu menjawab, "Ya, tentu saja." Lalu Amir bin Tufail mengelilingi jenazah para syahid yang gugur dan menanyakan nasab mereka kepada Ammar bin Umayyah. Seraya bertanya, "Apakah kamu kehilangan salah seorang dari mereka?" Ammar bin Umayyah menjawab, "Aku mencari budak Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah." Amir bin Tufail bertanya lagi, "Bagaimanakah perilakunya?" Ammar bin Umayyah menjawab, "Ia adalah orang yang paling baik di antara kami." Amir bin Tufail lalu berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu keadaan Amir bin Fuhairah. Ia tertusuk tombak di medan perang, lalu tombak itu lepas sendiri. Kemudian jenazahnya diangkat ke langit, hingga demi Allah aku tidak bisa melihatnya lagi. Yang membunuhnya adalah seorang laki-laki dari suku Kilab yang bernama Jabbar bin Salma. Ketika Jabbar berhasil menusuknya, ia mendengar Amir bin Fuhairah berkata, 'Demi Allah, aku menang.' Lalu Munzir menemui Dahak bin Sufyan al-Kilabi dan menceritakan kisah Amir bin Fuhairah. Munzir masuk Islam setelah mengetahui kisah Amir bin Fuhairah yang jenazahnya diangkat ke langit dan tidak ada satu orang pun yang seperti itu. Ad-Dahak radhiyallahu anhu menulis hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa para malaikat menguburkan jenazah Amir bin Fuhairah dan menempatkannya di surga yang tertinggi. Hadis riwayat Al-Waqidi dari Mas'ab bin Sabit dari Abdul Aswad dari Urwah. Menurut riwayat Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu mungkin diangkat ke langit, diletakkan lagi ke bumi, lalu hilang. Senada dengan riwayat Al-Bukhari dari jalur Urwah yang menyatakan bahwa jenazah Amir bin Fuhairah diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwa malaikat telah menguburkannya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Urwah yang terhubung dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan redaksi, "Setelah peperangan, aku melihat jenazah Amir bin Fuhairah terangkat ke atas.
berada di antara langit dan bumi sampai aku tidak bisa melihatnya lagi. Riwayat tersebut tidak menceritakan bahwa jenazahnya diturunkan kembali ke bumi, dan banyak riwayat yang menyatakan juga bahwa Amir bin Fuhairah dimakamkan di langit. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Waqidi, dari Muhammad bin Abdullah, dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Amir bin Fuhairah naik ke atas langit dan tidak ditemukan jenazahnya. Orang-orang menceritakan bahwa para malaikat telah menguburkannya di langit. Berikutnya, karomah yang kelima dari sahabat Aibad bin Bashar dan Asid bin Hadir radhiyallahu anhum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Aibad bin Bashar dan Asid bin Hadir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan, hingga mereka harus pulang larut malam. Padahal malam begitu gelapnya. Keduanya lalu berjalan dengan memegang tongkat. Salah satu tongkat itu mengeluarkan cahaya yang menerangi jalan mereka. Sewaktu keduanya berpisah jalan, tongkat satunya juga menyala, sehingga masing-masing dari mereka berjalan diterangi cahaya tongkatnya sampai di rumah. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim yang disahihkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Naim. Dalam riwayat yang lain, Anas menceritakan bahwa ada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu malam yang gelap gulita. Di tangan mereka ada cahaya terang yang mirip lampu. Sewaktu mereka berpisah jalan, masing-masing berjalan diterangi cahaya itu sampai tiba di rumahnya. Berikutnya yang keenam, karomah dari sahabat Imran bin Hashin radhiyallahu anhu. Karomah Imran bin Hashin yang paling termasyhur adalah kemampuannya mendengar para malaikat bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan jika ia sakit, ia mengobati sakitnya dengan menempelkan besi panas. Tetapi ia mampu menahannya, yakni tidak merasakan panas sama sekali. Dan lalu Allah Ta'ala mengembalikan kesehatannya dan menyembuhkannya seperti semula. Hadis riwayat Imam Al-Subki. Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.